Selamat pagi anak-anakku. Untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat ya bersama dengan saya Pak Trianto dan teman-teman guru SMP 8 Semarang Senia Matematika. Fungsi kuadrat ini untuk persamaan fungsi kuadratnya ini ya, ini namanya untuk persamaan fungsi kuadrat. Kita lanjutkan. Nah, ini juga fungsi kuadrat dapat ditulis dalam bentuk Y seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Dengan X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat, sehingga nilai Y tergantung pada nilai X dan nilai X tergantung pada area yang ditetapkan nilai Y. Diperoleh dengan memasukkan nilai X ke dalam fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat nanti dapat berbentuk grafik, berbentuk seperti parabola, sehingga sering disebut grafik parabola. Ini kita menilai dari fungsi kuadratnya ya, contohnya tadi X kuadrat min 2X min 3 adalah kalau kita buat dalam bentuk grafik seperti ini. Kita masukkan nilai X dan Y nya kita gantikan. X nya kita gantikan berapa, kita substitusikan di sini, akan ketemu nilai Y nya. Dan titik-titik ini nanti kita hubungkan dan akan membentuk parabola seperti ini grafik fungsinya. Berikutnya, jenis grafik fungsi antara lain. Ini yang pertama, jenis fungsinya yang pertama seperti ini. Kita sama, ya ini contohnya 2x kuadrat. Kalau 2x kuadrat, bentuk grafiknya seperti apa? Sama seperti tadi, kita masukkan nilai x dan y-nya dulu dalam bentuk tabel seperti ini. X-nya dimulai dari 0, y-nya pasti 0. X-nya kita masukkan 1, Y-nya pasti 2. Karena 1 kuadrat kali 2 adalah 2. Ya. Kita lanjutkan. Grafik fungsi ini yang bentuknya adalah AX kuadrat plus C ini. Nah, ini AX kuadrat plus C ini. Ya, ini bentuk ini. Grafiknya seperti apa? Sama seperti ini juga. Kita masukkan, kita gantikan nilai X dan Y-nya dulu. Ya, kita masukkan sama kayak tadi. Ketemu ini akan menjadi grafik. Ini. Grafik fungsinya seperti ini. Kalau mencari titik puncaknya, ini rumusnya. Oke. Kita lanjut ya, untuk mencari titik puncaknya, gambar sampel rumusnya bisa dicatat. Ya. Grafik terbuka, ya itu seperti ini. Kalau grafik terbuka seperti ini, ya ini terbuka ke atas, yang ini terbuka ke bawah. Ini titik puncaknya, ini titik puncaknya, ini sumbu simetrinya. Jika A-nya itu lebih besar dari 0, maka seperti ini. Jika A-nya itu lebih kecil dari 0, bentuknya seperti ini. Ini A-nya ini. Ya. Koefisiennya ya. Kita lanjutkan. Titik puncak. Titik puncak. Kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Ya. Jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncaknya adalah titik minimum. Sumbu simetri, ini rumusnya. Oke, titik potong sumbu Y, seperti ini, titik potong mencari sumbu Y. Nanti X-nya 0. Ya. Titik potong sumbu X, oke, Y-nya yang 0. Kalikan ya. Sekarang kalau yang ini adalah diskriminan. Diskriminan ini adalah jika lebih besar dari 0, ya memotong sumbu X di 2 titik. Jika diskriminannya sama ada 0, menyinggung. Jika diskriminannya lebih kecil dari 0, tidak memotong sumbu X. Gambarnya ini 1, 2, 3 ya. Ini penjelasan dari tadi ya. Menyusun persamaan grafik fungsi ya. Diketahui titik koordinatnya dulu ya. Titik koordinatnya dengan persamaannya ini tadi. Yang kedua, titik potong sumbu X dan dilaluinya. Ini rumusnya. Mencari titik potong. Ini rumusnya. Oke. Dilanjutkan. Diketahui titik puncaknya. Oke. Kita tahu ini rumusnya. Nanti kita akan mensubstitusikan. Mengganti nilai yang ada. Contoh soal fungsi kuadrat dan pembahasan. Ini mempunyai titik
persamaannya ini mempunyai titik puncaknya 1 dan 2. Tentukan nilai A dan B-nya. Masukkan aja, gunakan rumus, kita masukkan nilai A-nya. Ya. Karena ini A-nya yang ditanyakan, ya kita masukkan 1. Berapa? A sama dengan 2. Ini kali kan pindah, ya. Ini bagi jadi 2 kali 1 jadi 2 min A. Ya, min A maka akan menjadi min 2. Berikutnya, sekarang mencari yang B-nya. Kita substitusikan ke sini. Ke sini kita masukkan ke sini semuanya. 1 kuadrat AX 1. B-nya ini. 1 sama dengan A plus B. B-nya tadi berapa? Iya. Nah, tadi ketemu kan ini. Ya, B-nya akan ketemu 3. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang kedua, fungsinya ini ya, mempunyai sumbu simetrinya ini sumbu simetri ya. Nah, maka nilai maksimumnya berapa? Masukkan aja nilai maksimumnya. Hanya kita cari dulu kayak tadi. Dengan perhitungan seperti ini akan ketemu negatif 1. Fungsinya ini persamaannya adalah nilai maksimum. Ini rumusnya kan. Nah, kita tinggal mensubstitusikan aja nilai-nilai yang ada. A-nya berapa, C-nya berapa, ya kan? B-nya berapa, A-nya berapa. Masukkan semuanya, tinggal kalian menghitung. Ketemu terakhir 36 bagi 4 sama dengan 9. Berarti nilai maksimumnya 9. Soal yang ketiga, tentukan grafik fungsi yang melintasi negatif 1 dan 3. Dan titik minimumnya sama dengan puncak grafiknya ini. Maka puncak grafiknya yang kita cari ya pembahasan titik puncaknya. Kita cari rumusnya, kita masukkan tadi rumusnya ya titik puncak. Udah, kita menggantikan aja. Ketemunya negatif 1 dan 2. Kita substitusikan dari negatif 1 dan 3 tadi ke X dan Y. Ya, dari persamaan ini. Dari persamaan ini kita masukkan ini kan rumusnya ya. Gantikan aja, menggantikan A-nya. Ini X-nya, ya ini berapa, tinggal masukkan aja semuanya dan ketemunya A, karena A yang kita cari, Y-nya kan 3 ini X, ini Y, ini 3. Nah, maka ini ketemu A-nya sama dengan 4. Berikutnya titik puncaknya kita masukkan lagi di sini, maka akan ketemu lagi di sini adalah negatif 2 dan 1. Nah, kita masukkan ke ini. Mensubstitusikan dari ini tadi, maka hanya ketemunya 4. Ini. Maka grafik fungsi kuadratnya yang dicari, untuk mencari grafik fungsinya, oke, masukkan rumusnya ini untuk mencari grafik fungsinya. Y-nya 4, ya kan? Ya kita masukkan di sini aja. Kita ya hanya tadi berapa A-nya? A-nya 4. X min 2 kuadrat min 1. Nilai-nilai yang sudah ada kita selesaikan yang dalam kurung dulu sudah, maka akan ketemu ini adalah persamaan fungsi kuadratnya ini ya, sudah ketemu ya. Selesai. Selamat belajar dan tolong dicatat kalian materi ini di buku catatan kalian. Untuk minggu depan kita akan ketemu lewat Zoom ya. Terima kasih. Selamat pagi dan selamat belajar terus.